Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya perwakilan dari kelompok Humas Pariwisata yang akan mempresentasikan tentang destinasi sebagai brand. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengapa hanya saya yang presentasi. Namun di kelompok kita ada 3 orang, yaitu ada Chris Eleazar, saya sendiri, Nova Putra, dan Citana Trasina. Mengapa kita tidak berpresentasi secara bersamaan? Karena dikarenakan dengan ketatnya prokes pada daerah saya dan Chris, jadi dan jauhnya dan daerah Citana yang sedikit jauh, jadi saya memutuskan saya saja yang mempresentasi dengan teman saya yang lain yang mengurus PowerPoint dan materi dan sebagainya. Baik, yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami adalah destinasi sebagai brand. Eh, Destinasi sebagai brand ini kita ambil bukunya dari rekomendasi Bogor sendiri, yaitu Branding Destinasi dan Promosi Pariwisata by Rimsky K. Judicino. Oke, baik, saya mulai. What is tourist destination? Tourist destination is a place or area where a collection of tourism-related products and attractions are offered, which deliver tourism experience for individuals or groups traveling away from their home or place. Jadi secara literal, destinasi turis itu adalah sebuah tempat dan area di mana banyak koleksi dari tourism related atau yang berkaitan dengan turisme atau pengunjung dan atraksi itu ditawarkan yang menghasilkan atau menimbulkan sebuah pengalaman untuk pengalaman berturis atau berliburan dan sebagainya, baik untuk sebuah individual atau secara kelompok yang berpergian dari rumah mereka sendiri. Untuk untuk lebih memahami implementasi brand dalam bidang pariwisata, ada ternyata pengertian destinasi pariwisata itu cukup luas. Yaitu destinasi pariwisata tidak hanya dipandang sebagai satu tempat, namun suatu tempat yang memiliki cultural and natural values. Tidak hanya itu, destinasi pariwisata adalah tempat dari berbagai atraksi dan related produk, termasuk infrastruktur di dalamnya dan berbagai fasilitas pariwisata lainnya. Richard Morgan memahami bahwa dalam konteks pariwisata, destinasi adalah brand. Namun, tidak hanya tempat, destinasi itu saja menjadi brand, melainkan juga segala sesuatu yang terkait dan melekat pada destinasi itu sendiri, seperti relasi antara pengunjung dan image lokasi, competitive advantage and community development, cultural, shopping center, infrastructure, tourist accommodation, historical places, dan semua yang terkait dengan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di suatu tempat. Elemen dan dimensi brand pariwisata secara tidak langsung menunjukkan pilihan kualitas atau satu brand pariwisata dari sudut pandang wisatawan dan kelompok influencer lainnya, seperti people, media, perception, dan kultural lainnya.
Elemen yang sudah disediakan oleh pengelola di suatu destinasi tidak ada yang luput dari perhatian para wisatawan dan influencer, seperti hard maupun soft infrastructure, tangible maupun intangible, positif maupun negatif. Dimensi daya tarik wisata. Kesalahan maaf, destinasi pariwisata di Indonesia juga memiliki banyak dimensi seperti ditulis dalam Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, khususnya pasal 1 ayat 6. Dimensi daya tarik wisata. Kesalahan dalam mengelola dari daya tarik pariwisata akan berdampak pada penurunan citra di eh, pariwisata Indonesia. Jika Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6 dikupas lebih dalam, dan ayat pasal tersebut berbunyi, daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Maka yang dimaksud dalam daya tarik di sini adalah daya tarik alam dan daya tarik buatan seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5, yaitu daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata merupakan salah satu dimensi penting dalam pembentukan brand pariwisata Indonesia. Kesalahan dalam mengelola daya tarik tersebut akan berdampak pada penurunan citra pariwisata Indonesia. Sebagai contoh, secara universal ada konsensus bahwa suatu daya tarik yang tidak dibuat oleh manusia, maka objek daya tarik tersebut tidak boleh dikomersialkan. Misalnya pantai yang terbentuk secara alami, maka muatan tersebut seyoginya tidak dikuasai dan tidak dikomersialkan oleh siapapun, kecuali ada pantai yang kurang bagus kemudian dibuat menjadi lebih menarik oleh sekelompok orang atau usahawan. Maka wilayah pantai tersebut boleh dikomersialkan. Beberapa pantai yang berikut merupakan keindahan alami yang bisa dinikmati oleh siapapun secara gratis, kecuali untuk parkir kendaraan di area yang sudah disiapkan dibuat oleh pemerintah atau swasta, biasanya dipungut bayaran. Nah, salah satu contohnya ada Bondi Beach di sini dan Dana Bun ya. Salah satu contohnya ada Bondi Beach di Sydney. Pantai Kuta Bali uh, merupakan salah satu contoh pantai yang kurang bagus, kemudian dibuat bagus oleh usahawan dan pemerintah agar bisa dikomersialkan. Konsensus mengenai lahan komersial atas daya tarik alam masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, bahkan pemerintah. Maka masih banyak pantai-pantai yang dikuasai oleh hotel maupun tempat peristirahatan beberapa badan usaha milik negara BUMN. Seperti yang disebar di wilayah Pantai Anyer, Jawa Barat. Mereka bahkan membuat pagar pembatas supaya masyarakat umum tidak bisa masuk ke area pantai tersebut. Tidak hanya itu, di beberapa tempat di luar Pulau Jawa terdapat pulau dengan pantainya yang indah dikuasai oleh pengusaha asing dan dijadikan destinasi wisata yang sangat komersial dan tersegmentasi. Dimensi tourism supply. Dalam indeks daya saing ini adalah bagian dari kontribusi para influencer yang membentuk dan mendewasakan suatu brand dari posisi awal atau existing tourism brand menjadi suatu brand destinasi yang berkarakter, terkenal, diterima oleh masyarakat dan bahkan disebarluaskan oleh masyarakat dengan sukarela kepada wisatawan lainnya. Menurut undang
Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6 juga meliputi fasilitas umum, fasilitas masyarakat, aksesibilitas dan masyarakat dalam buku aktivitas dan kompleksitas kepariwisatawan, mengkaji kebijakan pembangunan kepariwisatawan. Em, Influencer dimaksud ada di sini adalah tim kerja dari World Economic Forum yang melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut. Satu, enabling environment. Dua, policy and enabling condition. Tiga, infrastruktur. Empat, natural and cultural resources. Di sini ada brand Wonderful Indonesia. Dan saya di sini juga akan menjelaskan tentang makna dari brand pariwisata NKRI tersebut. Eh, Warna yang dipilih oleh dari logo Wonderful Indonesia ini salah satunya adalah hijau, eh, dan pesonanya, wondrousnya itu adalah alam atau natural dari warna hijau. Langgam pattern saya itu pepohonan dan maknanya itu kreativitas, ramah lingkungan, keselarasan, keanekaragaman hayati. Cakupannya eh, cakupannya merupakan lautan, pegunungan, kehijauan, flora dan fauna, kehebatan dan keelokan alam alam Indonesia. Dan citranya itu merupakan landscape, kehidupan liar, fotografi makro dan mikro. Dan di sisi kanan saya dari burung Garuda, logo Wonderful Indonesia ini ada warna ungu, dan pesonanya itu ada cita rasa indrawi atau sensory bahasa Inggris. Dan patternnya itu berupa butiran. Maknanya itu daya imajinasi, keimanan, kesatuan lahir dan batin. Cakupannya itu di sini di dalam warna ungu ini makanan, minuman, kesehatan, hiburan, atau stimulasi dan sensasi panca indera. Citranya itu adalah ketertarikan manusia, fotografi atau yang bisa disebut stills life. Nah, di bagian tengah ada warna jingga atau oranye, orange. Nah, pesonanya dari warna tersebut adalah budaya atau cultural, dan pattern yang ada di dalam warna tersebut merupakan pattern yang berbentuk batik. Dan maknanya itu inovasi, semangat, pembaruan, keterbukaan. Cakupannya itu kesenian, kebudayaan, warisan, sejarah, upacara keagamaan, uh, atau kehebatan tradisi dan kegiatan budaya kita secara singkat. Dan citranya itu adalah fotografi potret, ketertarikan manusia, berita, arsitektur, dan gaya busana. Kemudian di bawah, di bagian ekor dari logo Wonderful Indonesia itu ada warna biru yang melambangkan itu kekinian atau modern, dan patternnya itu adalah segitiga. Maknanya dari warna tersebut dan pattern tersebut adalah kesemestaan, kedamaian, dan keteguhan. Cakupannya itu eh, cakupannya itu adalah perkotaan, teknologi, transportasi atau pembangunan fisik, kekinian dan kemajuan peradaban secara singkat. Citranya itu adalah arsitektur kehidupan manusia dan landscape. Dan yang terakhir ada magenta. Eh, Magenta itu sendiri eh, mempunyai arti pesona, itu yang arti pesona petualangan, dan pattern yang diambil yang diukir adalah ombak yang bermakna keseimbangan, akal sehat, dan kepraktisan. Cakupan dari warna dan pattern ini adalah olahraga, petualangan, eksplorasi, atau kehebatan jiwa berpetualang dan keunikan kegiatan olahraga sehingga. Dan citra yang ditimbulkan adalah landscape, olahraga, dan petualangan.
Jika mengacu pada tagline Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia, berarti semua elemen di atas harus mampu mewujudkan standar dan kualitas yang dijanjikan dalam tagline tersebut. Jika kita jika kita lihat sekilas melihat penjelasan itu, kita langsung berpikir bahwa burung Garuda secara simbolik menggambarkan burung Garuda Pancasila. Pada kenyataannya, burung adalah satwa dengan populasi terbesar di Indonesia dan juga melambangkan perdamaian. Selain itu, kita akan melihat garis-garis semburat 5 warna yang menggambarkan hijau zamrud, khatulistiwa, biru laut sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, warna-warna lain yang penuh keanekaragaman, namun sekaligus menunjukkan kebinekaan Nusantara. Keanekaragaman tersebut menggambarkan pesona Indonesia yang tiada habisnya, sedangkan kebinekaan menggambarkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Lima warna itu dapat pula ditafsirkan sebagai pengejauhan pengejauhan tahan Pancasila, 5 dasar ideologi negara. Selain itu, lima warna itu dapat pula ditafsirkan sebagai lambang 5 pemangku kepentingan atau stakeholders dunia kepariwisataan yang meliputi pemerintah, komunitas, bisnis, media, dan akademisi. Ah, Dari tabel uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan logo pariwisata Indonesia memiliki filosofi yang sangat mendalam pada proses pembuatannya. Logogram pariwisata Indonesia mengejawantahkan 5 pesona Indonesia yang meliputi pesona alam, pesona citra rasa indrawi, pesona budaya, pesona kekinian, dan pesona petualangan. CBT, CBT, dan Sabta Pesona. Sabta Pesona merupakan salah satu kunci dalam pembangunan brand pesona Indonesia. CBT dan Sabta Pesona merupakan sa- eh, sebuah program pemberdayaan masyarakat atau community development program yang melibatkan masyarakat lokal untuk ikut serta aktif dan positif dalam pembangun eh, dalam pembangunan citra pariwisata Indonesia. oleh World Tourism World Tourism Organization. Program ini diberi istilah Community Based Tourism atau CBT atau CBT. CBT ini mulai diperkenalkan pada pertengahan 1990-an dengan moto dari rakyat untuk rakyat, yang artinya bahwa pariwisata dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat setempat, dengan memperhatikan 3 pilar utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang dapat menjamin keberlangsungan atau sustainability. Dan menurut World Tourism Organization, the development of sustainable tourism requires the informed participation of all relevant stakeholders, as well as strong political leadership to ensure wide participation and consensus building. Achieving sustainable tourism is a communist process and requires constant monitoring of impacts, introducing the necessary preventive and/or corrective measures by the necessary whenever necessary. Merujuk dalam kutipan WHO tadi, WTO tadi atau World Tourism Organization tadi, keberhasilan CBT tidak terlepas dari peran pemerintah dan adanya keberpihakan politik yang kuat. Tanpa dukungan mereka, upaya melibatkan masyarakat dalam membentuk brand pariwisata yang kuat akan mengalami banyak hambatan. Tidak hanya itu, keberhasilan penerapan CBT atau CBT juga tergantung pada kondisi dan kesiapan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah, lingkungan, kebutuhan, nilai, atau cara pandang, termasuk kompetensi mereka dalam konsep pariwisata, seperti yang diuraikan uh, di berikut, seperti yang diuraikan tadi. Nah, di sini ada konsep dari Sabta Pesona ya, dan di sini ada logonya.
Dari logo tersebut dapat diuraikan menjadi 7 artian, yaitu satu, aman, dua, tertib, tiga, bersih, empat, sejuk, lima, indah, enam, ramai, dan tujuh, kenangan. Sebetulnya Sapa Pesona merupakan roh dan jiwa bagi brand pariwisata yang memberikan nafas kehidupan, khususnya bagi country brand pariwisata Indonesia. Sebaik apapun brand pariwisata yang dipersiapkan pemerintah, jika tidak didukung dengan implementasi CBT dan serta pesona yang efektif, peran country brand pesona Indonesia tidak akan maksimal. Dan di sini ada 10 bari baru, suatu suatu ujian. Tumbuh dan berkembangnya country brand pariwisata Indonesia dapat kita ukur dari keberhasilan pemerintah Indonesia dan stakeholders pariwisata lainnya dalam menjalankan rencana pengembangan 10 bari baru yang sudah diluncurkan sejak 2016 lalu. Dengan konsep CBT atau satu persona yang sudah saya jelaskan tadi, maka diharapkan akan menumbuhkan kembangan 10 destinasi wisata baru sebagai prioritas wisata di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula wisata tersebut akan menyamai kepopuleran Bali sebagai destinasi wisata utama di Indonesia. Nah, dari poster yang saya tampilkan ini, 10 bari baru itu dapat di 10 bari baru itu antara lain adalah satu Pulau Morotai, Pulauan Seribu, Taman Nasional Wakatobi, Pulau Komodo, Bangka Belitung, Candi Borobudur, Tanjung Lusung, Gunung Bromo, Danau Toba, dan Mandalika, Lombok. Nah, dan saya akan membacakan teks dari Johannes Randy Prakoso yang berjudul Apa Kabar 10 Bari Baru. Jakarta, program 10 Bari Baru terus digenjot dan didukung langsung oleh pemerintah serta Kementerian Pariwisata. Menurut Menteri Pariwisata Arif Yahya, progresnya hingga saat ini sudah oke. Sejak pertama kali dihadirkan oleh pemerintah di tahun 2016, pengembangan 10 destinasi wisata prioritas atau 10 bari baru kian dipacu lewat Kementerian Pariwisata atau Kementerian Pariwisata. Kemudian program ini pun menjadi ujung tombak Kementerian Pariwisata untuk mengejar target 20 juta wisatawan pada 2019. Semenjak itulah Menteri Pariwisata Arif Yahya terus mendorong pembangunan infrastruktur dan utilitas di 10 destinasi tersebut dengan menggandeng sejumlah stakeholder terkait. Adapun 10 Bali baru tersebut terdiri dari Danau Toba, Sumatera Utara, Belitung, Bangka Belitung, Tanjung Lesung, Banten, Kepulauan Seribu atau DKI Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Gunung Bromo di Jawa Timur, Mandalika Lombok di Nusa Tenggara Barat, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara. Hari ini di lantai 16 Gedung Sabta Pesona, Jakarta, Kamis 6 Agustus 2018, Arif pun memberi sedikit bocoran terkait progres pembangunan 10 Bali baru lewat data per 31 Agustus 2018. Antara lain, Toba 81,74%, Borobudur 95,55%, Bromo Tangger Semeru 98,28%, Kepulauan Seribu 108,07%, Tanjung Kelayang 102,75%, Tanjung Lesung 101,95%, Mandalika 104,64%, Labuan Bajo 122,65%, Wakatobi 101,21%, dan Morotai 104,71%. Dilihat dari data yang saya sebutkan tadi, ada 3 destinasi prioritas yang progresnya masih di bawah 100%. Yaitu antara lain adalah Toba, Borobudur, dan Bromo. Sedangkan total performanya adalah 102,2%. Diungkapkan oleh Arif, pencapaian itu dirasa sudah cukup baik. Walaupun masih ada destinasi yang progresnya belum maksimal. Menurut Kementerian Pariwisata, progresnya sudah oke.
kata Arif waktu itu. Arif menjelaskan pembangunan 10 bari baru menjadi sebuah pencapaian besar dalam dunia pariwisata Indonesia. Setelah berhasilnya kawasan pariwisata Nusa Dua di Bali. Ia pun sempat menyinggung kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Lusun di Banten dan KEK Mandalika di Lombok yang sempat mangkrak lama. Blueprint Nusa Dua ada di sini, kata Arif. Kementerian Pariwisata postal dulu membangun seperti itu perlu minimal waktu 20 tahun. Setelah itu ada dua KEK pariwisata, dua-duanya di atas 25 tahun. Tanjung Lesung dan Mandalika, dua-duanya sangat nggak jalan. Akhirnya dua itu saya jadikan 10 bari baru. Saya tanggung jawab ngajak Pak Presiden ke sana. Tenang Arif waktu saat itu dia berbicara. Namun membangun 10 bari baru tentu tidak semudah membalikan telapak tangan dalam prosesnya. Pembangunan mulai difokuskan pada 4 destinasi yang dianggap paling krusial, yaitu November 2017 di antara lain Danau Toba di Silangit, Borobudur, Mandalika, dan Komodo di Labuan Bajo. Nah, dan untuk progres ke Eka Mandalika em, per 2020 2021 ini kemarin ITDC International Tourism Development telah mengontrak sebuah proyek yang sangat unik, yaitu kayak Indonesia akan menggelar eh, event internasional MotoGP di kawasan kayak KEK atau kawasan ekonomi khusus Mandalika. Em, dan sirkuit di Mandalika untuk menggelar MotoGP ini sudah dibangun dari semenjak tahun 2019 dan eh, progresnya em, dan progres yang didapat per tahun 2021 ini sudah mencapai 60%. Eh, eh, Pengembangan di KEK Mandalika ini merupakan eh, salah satu upaya dari pemerintah untuk mengembangkan em, 10 bari baru atau 10 bari baru yang tadi saya jelaskan di kawasan Mandalika atau kawasan kayak Mandalika agar lebih maju dan lebih bisa bersaing daripada Nusa Dua yang seluruh dunia secara internasional tahu bahwa eh, Nusa Bali itu adalah Indonesia gitu. Jadi mereka ingin 10 Bali baru itu agar bisa mendapat nama lebih besar seperti Nusa Dua. Jadi orang luar tidak hanya tahu Indonesia itu hanya Bali saja, tapi ada 10 spot pariwisata selain Nusa Dua yang yang harusnya mereka tahu. Dan mungkin itu saja yang saya bisa presentasikan hari ini di video ini. Ya, itu saja yang bisa saya presentasikan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya Nova Putra Nanda, Sita Natasina dan Chris Eleazar eh, mengucapkan terima kasih atas para viewer yang sudah datang dan sudah spend waktu mereka untuk menonton video ini yang tentunya masih banyak yang perlu ditingkatkan. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.